Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restia Diah Utami, guru SD Negeri 81 Pematang Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita masih diberi kesehatan, hari ini kita masih bisa belajar di ruangan kelas kita ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen. Gimana kehadiran kita? Hadir semua sepertinya ya? Hadir. Alhamdulillah. Kemudian kalian tetap dengan jurus 3M ya. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci Tangan. Nah, lakukan itu secara terus-menerus untuk menjaga daya tahan tubuh kita terhadap serangan virus COVID-19. Sebelum memulai pelajaran, kita akan dimulai dengan membaca doa. Oke, doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh siapa? Jeffrey. Oke, Jeffrey, silakan yuk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kepada kami paham yang benar. Amin. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Mudah-mudahan dengan berdoa nanti pelajaran kita hari ini berlangsung tertib dan lancar, dan ilmunya bisa kalian bawa pulang, bawa untuk bekal kalian nanti sampai kalian dewasa dan tua. Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Oke, selanjutnya kita akan tepuk PPK dan salam PPK dipimpin oleh teman kalian, Zaura. Silakan Zaura. Teman-teman silakan berdiri. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, 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 yes. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, 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 yes. Tepuk PPK,
indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur dalam keberagaman. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita tentang ini, seperti biasa, kita akan melakukan literasi membaca 10 menit dengan buku yang ada di pojok baca. Dengan ketentuan apa? Iya, tertib dan teratur, jaga jarak. Oke, silakan. Dari kasih yang teratur, tertib, Queen, Tasya, Keiko, Rifa, Zaura, Rosa, Amanda. Oke, tetap jaga jarak. Ya, yang sudah langsung ditentukan ya, yang sudah langsung kembali ke tempat duduknya. Silakan baca bukunya. Oke, Jamri, Andin, silakan ambil. Kemudian duduk ke bangkunya. Oke, silakan dibaca bukunya. Ayo dicari buku yang mau kalian baca. Kalau sudah dapat langsung kembali ke tempat duduknya ya. Akan cenderung tak berpenampilan seperti itu. Yang paling penting sekarang, bagaimana agar remaja tidak Bu, membacanya sudah selesai. Oh ya, oke. Oke anak-anak, kalau sudah selesai bukunya silakan dikembalikan ke tempat semua dengan rapi dan teratur. Adakah anak ibu? Karena kita sudah membaca nih, menceritakan bahasa kalian sendiri terhadap ibu, terhadap teman-temannya tentang buku yang telah kalian baca. Ayo, silakan. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Keiko. Silakan Keiko. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan jika ingin menjadi seorang arsitek. Ya, Keiko membaca buku yang berjudul apa Keiko? Jika menjadi seorang arsitek. Oke, ceritakan Keiko, bukunya bercerita apa Keiko? Keiko melihat bangunan-bangunan dan gedung-gedung yang sangat indah dan terawat. Dia ingin menjadi arsitek. Bukunya dengan yang membaca sama-sama Keiko. Ya, judulnya adalah Keiko melihat tadi bangunan-bangunan megah. Keiko duduknya bagus Keiko ya. Di belakang ada dosen ibu. Keiko melihat bangunan-bangunan megah, gedung-gedung bagus nak di kota. Dia ingin, oh aku pengen bisa membuat gedung seperti itu. Gimana ya caranya? Nah, rupanya dia harus menjadi seorang arsitek. Untuk menjadi seorang arsitek dia harus apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Keiko. Nah, sekarang kita akan belajar hari ini adalah tentang, nih bisa kalian lihat, tema 1,
indahnya kebersamaan. Subtema 3 bersyukur dalam keberagaman. Terus ada gambar-gambar makanan. Nah, sekarang sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya coba. Tadi pagi kalian sarapan? Harapan. Ya. Sarapannya sama apa, Nak? Nasi gemuk, sate, goreng, Goreng, sate, lontong, nasi gemuk, apa lagi? nasi goreng. Nasi goreng, apa? Oh, gado-gado, apa lagi? Tempe, iya banyak, makanannya beragam. Itu ibu kalian masak sendiri atau beli? Oh, masak sendiri ya, ada yang masak sendiri, ada yang beli. Oke, makanan-makanan tadi itu kok berbeda-beda ya? Kira-kira makanan itu semua berasal dari satu daerah atau banyak daerah? Banyak daerah. Iya, banyak daerah. Kita punya selera masing-masing, punya daerah masing-masing. Misalnya di suku Jawa, makanan khas itu gudeg. Nah, mungkin dari suku Sulawesi, makanan khasnya tumbu, barongko, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu, Nak. Bersyukur dalam keberagaman kita di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, kalian dapat menentukan gagasan pokok. Kedua, kalian dapat menunjukkan sikap untuk menghargai keberagaman itu bagaimana. Dan ketiga, kalian dapat belajar tentang bunyi. Baik, sekarang kita silakan dibaca ya. Silakan dibaca tentang dodol Betawi Maksama. Oke, silakan dibaca. Oke, sudah. Nah, sambil kalian membaca, lihat ibu punya juga nih. Apa? Dodol. Iya, ini namanya dodol. Kalau di bacaan kalian itu dodol Betawi Mak Salma, kita orang Jambi juga punya dodol kerinci. Iya. Kalau dodolnya Mak Salma kan dodol Betawi. Iya, dodol Betawi. Nah, ini dodol kentang, makanan khas dari kita Sungke Kerinci, Kabupaten Kerinci. Sudah pernah nyoba? Udah. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan makanan ini, Nak ya. Setiap ada saudara, tetangga kita yang pulang kampung ke Kerinci, oleh-olehnya pasti tidak lupa dodol Kerinci. Nah, sekarang Ibu akan membagi ini kepada kalian. Untuk kalian menikmatin, silakan dimakan. Oke. Udah selesai, Bu. Oh, sudah selesai, Nak? Udah, Bu. Jika sudah selesai, nah sekarang dari Betawi Mak Salma tadi, lihat. Ya. Ada berapa paragraf di dalam dodol Betawi Mak Salma itu? 3. Oke, siswa Ibu menjawab dengan sangat cepat 3. Nah sekarang Ibu tanya, kalian bisa menjawab 3. Paragraf itu apa sih? Apa, Jebri? Apa sih paragraf itu?
Maksudnya, oh ya, ibu paham. Maksudnya seperti ini nih. Ada, ini kan lebih menjorok ke dalam. Nah, ini kata Tasya. Apa sih? Namanya siapa? Iya, kata Tasya itu menjorok. Namanya menjorok. Ya, bisa. Ada lagi nggak? Apa sih itu paragraf? Ayo, apa sih itu paragraf? Apa nak? Ya, bagian kalimat-kalimat dalam suatu bacaan. Nah, kalian bisa membedakan paragraf itu dari apa sih ciri khasnya? Ininya, ya. Nih. Berarti di dalam Dadul Betawi Maksama ada berapa paragraf? 3. Ada 3. Nah, sekarang hari ini kita akan belajarnya adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Oke, lihat. Di layar raya. Coba tanya apa itu paragraf? Tadi paragraf sudah dijawab? Ya, Bu. Ya, apa tadi paragraf? Ulangin. Ayo. Apa itu paragraf? Sudah kan? Oke. Paragraf itu sudah dijawab sama Tasya. Sekarang, iya paragraf sudah dijawab dengan Tasya tadi nak ya, ibu lupa. Kemudian yang untuk soal yang kedua, apa itu gagasan pokok? Inti dari suatu bacaan. Oke, kuis dulu. Kita biasakan jika ingin menjawab, ditangan dulu ya, baru nanti biar tertib. Oke, apa Queen? Inti dari satu teks. Inti? Dari satu teks. Oh iya, inti dari satu teks. Ada nggak lainnya? Hah? Enggak, Bu. Suatu yang penting. Oh iya, Andin menjawab kalimat yang penting katanya, yang penting-pentingnya. Kata si Queen adalah inti dari suatu teks bacaan. Kalau kata Andin adalah kalimat penting dalam suatu bacaan. Nah, sekarang oke, kita sepakat gagasan pokok itu adalah Inti dari teks bacaan. atau kalimat yang penting dalam suatu bacaan. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, di mana letak gagasan pokok? Saya, Bu. Rosa, Tasya. Di awal dan di akhir. Di awal dan Di akhir. di akhir apa itu? Kalimat atau paragraf? Ya, di awal dan di akhir paragraf. Ya, berarti bisa seperti yang punya kalian Dadul Betawi Maksama. Ini bisa di awal dan bisa di akhir. Itu tentang gagasan pokok. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu gagasan pendukung? Oke. Nih, silahkan. Kalimat penjelas dari suatu bacaan. Kalimat penjelas. Oke. Tadi siapa yang tunjuk tangan ya? Kamu apa nak? Kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Ada yang lain nggak selain kalimat penjelas? Ada nggak? Selain kalimat penjelas? Kalimat yang membantu. Kalimat yang membantu apa nih? Gagasan pokok. Oh iya, oke. Kita dapat 2 opsi nih. Yang pertama kata Jeffrey, kalimat yang membantu gagasan pokok ya Jeffrey. Atau kalau ketua kelas itu ada wakilnya. Jadi kalau kata Jeffrey ini ketua kelasnya. Jadi ini ada wakilnya yang mendukung, yang membantu. Nah tadi kalau jawaban Ayura, Zaura, apa tadi nak? Kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Ya, berarti dia membantu menjelaskan tentang gagasan pokok itu ya, mendukung gagasan pokok. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Ayo yang terakhir, yuk. Ayo. Membaca keseluruhan teks. Membaca keseluruhan teks. Novel apa novel? Membaca dan sama-sama. Yang membaca bersama-sama ada lagi? Membaca dengan teliti dan memahami. Oh, membaca dengan teliti. Membaca dengan teliti, membaca berkali-kali. Novel tadi membaca
kita bisa membacanya dengan teliti, nak. Kemudian berulang-ulang. Kalau pertama nggak jelas, ulang lagi baca. Kemudian anak tadi membaca bersama-sama bisa juga. Kalau membaca bersama kan kalian nggak ada main-mainnya ya, lebih ke membaca. Oke, tadi ada ya SDG ini. Nah, sekarang sudah tentang gagasan kakak, gagasan pendukung. Sekarang selanjutnya adalah nah, ini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, perhatikan, Ibu akan membagikan lembar kegiatan untuk kalian. Di sini kalian sudah ada, tinggal kalian tulis namanya. Langkah-langkahnya kalian baca dulu, petunjuknya, begitu belajarnya. Nah, untuk LKPD kali ini, Ibu membuat bacaannya yang berjudul apa? Ya, kue pada malam, makanan manis dan lembut khas Jambi. Ya, di sini ada beberapa paragraf. Di sini perintahnya jelas ya, nak. Nih, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Bisa dipahami? Oke, dibagi ya. Ayo dikerjakan ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ibu, oke? Sepakat? Sepakat. Sebelum ngerjakan kita tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat ya. Tepuk, ayo. Halo. Halo Rasa. Halo Tasya. Iya, yuk. Tasya sini. Kita tepuk semangat. Sepertinya Tasya kehilangan semangatnya. Mbak, ajak temannya tepuk semangat. Bisa kan? Ya. Ayo, tepuk semangat. Berdiri lagi semangat jangan jatuh. Tepuk semangat. Oke, silakan lanjutkan kerjakan LKPD-nya. Oke, kayaknya sudah selesai. Oke, bisa dipanggil. Apa
Iya benar. Oke, kami masih mengerjakan. Sudah, oke. Ayo, siapa lagi temennya ada yang sudah? Jika sudah selesai, acungkan tangan kalian, asal. Terima kasih, Pak. Sudah? Terima kasih. Kayaknya untuk mana lumayan dulu. Oke. Ayo, siapa lagi ya? Kuis, sudah kuis. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kertas basah? No. Kasih. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Chandra. Sudah, Bu. Udah oke. Terima kasih. Ayo, tinggal Uin dan Rosa. Sudah oke. Sudah oke. Oke. Masih semangat ya? Oke. Ini yang pakai dengan sudah Ibu terima. Nah, sekarang kita kupas tentang nah dan kue Pademangan, makanan khas dan lembut dan khas Jambi. Ada berapa paragraf nak dalam bacaan itu nak? 3, Bu. Ada 4. 4, Bu. 2, 3, 4. Berarti yang menjoroknya ada 4. Oke. Nah, sekarang tentukan gagasan tokoh dan pendukung paragraf 1 dalam bentuk peta pikiran berikut. Sudah kalian kerjakan ya? Coba sekarang kira-kira pada paragraf 1 apa sih gagasan tokohnya? Di Jambi ada kue yang populer di kalangan masyarakat yang bernama kue Pademangan. Oke, setuju ya gagasan pokoknya ya? Nah, kalau pada paragraf 2 Kue tradisional Jambi ini lebih mudah ditemukan pada bulan puasa sebagai menu takjil bulan Ramadan. Karena teksturnya lembut, mudah disantap, rasanya manis, gurih yang sedap, dan ukurannya yang sedang tidak terlalu mengenyangkan. ini sampai sini aja tulisnya nak. Sampai nih sini nih, ini seharusnya titik nih. Sampai Ramadan. Oke, kalau pada paragraf ketiga nak? Pada zaman dahulu, kue Pademangan merupakan kue kelas atas yang selalu hadir di acara-acara penting seperti acara pernikahan. Ya, kalau gagasan pendukungnya yang mana ya? Coba salah satu aja dari paragraf 1 deh. Gagasan pendukungnya yang mana? Kue ini berwarna hijau dengan tekstur lembut yang dikemas menyerupai beramu. Nah, di situ terlihat tak ya gambar kita? Kita sekarang bahasnya yang paragraf 1 aja dulu. Kita fokus ke paragraf 1. Paragraf 1 kalimat pokoknya adalah, gagasan pokoknya adalah di Jambi ada kue yang populer di kalangan masyarakat yang bernama kue Pademangan. Itu intinya, pokoknya. Nah, didukung dan diperjelas oleh kalimat kue
ini berwarna hijau dengan tekstur lembut yang dikemas menyerupai kerabu. Nah, itu kalimat pendukungnya atau gagasan yang membantu atau kalimat penjelasnya dari kalimat intinya. Paham sampai sini ya? Tadi kalian menjawabnya seperti itu semua ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang ibu akan melanjutkan. Nah, sekarang silakan mengamati gambar 4 gambar di atas. Kira-kira kalian kalau melihat gambar ini apa ekspresi kalian? Lapar. Ya, kepingin makan ya. Ibu juga kepingin. Oh, ibu mau deh pesen ininya 1. Kamu mau pesen apa? Oh, sudah ada di gambar. Coba sekarang gambar yang pertama itu gambar apa ya? Pempek. Ya, pempek. Kalau kita orang Jambi, nyebut pempek itu sudah nggak asing lagi, sudah makanan sehari-hari kita ya, pempek. Kemudian yang sebelahnya Sate Padang. sate Padang. Betul. Yang bawahnya nak? Gado-gado. Tadi pagi nopal katanya sarapan gado-gado ya nopal ya. Tuh. Yang ini? Nasi liwet. Ya, nasi uduk atau pecel lele dari Jakarta. Coba sekarang kalau pempek itu dari daerah mana sih? Palembang. Palembang. Ada di sini orang Palembang? Oh iya, ada 2 berarti Rifa sama Zaura. Pada dia bikin pempek nak. Pandai. Nanti kalau lebaran kita ke rumahnya. Kita pempek. Ya Rifa ya. Zaura ibu rumahnya nanti lebaran. Kita pempek. Kemudian yang sate Padang dari mana coba? Padang. Namanya aja udah jelas. Sate Padang berarti dari Padang, Sumatera. Ada orang Padang di sini? Oh iya, rupanya Keiko orang Padang. Nah, gado-gado dari mana? Jawa, Bu. Ada orang Jawa di sini? Oh, ada 1, 2. Jeffrey sama Nova. Iya. Yang terakhir nasi uduk. Biasanya dari Jakarta. Dari Jakarta ada. Kalau kita dari Lampung ada nasi uduk. Surabaya juga ada. Tapi biasa nasi uduk itu lebih identik dari Jakarta. Ada orang Jakarta di sini, orang Betawi? Oke. Baik. Sekarang coba. Tadi kita sudah membahas tentang gambar-gambar. Sekarang ibu mau dong kalian, ibu tahu nih, kalian di sini terdiri dari beragam suku budaya. Kita juga ada dari suku Cina ya, dari ras Cina, dan juga ada kuih. Kalau kuih makanan khasnya apa kuih? Nanti kuih tanya sama orang tuanya ya, Mami, makanan khas kita ini apa ya? Soalnya tadi teman-teman punya makanan khas masing-masing. Nanti tanyakan sama orang tuanya, terus ceritakan kepada ibu dan teman-teman lah ya. Oke. Sekarang ibu tahu nih, ini ada yang dari Sulawesi ada, dari Padang ada, dari Jawa ada, dari Melayu ada, dari Jambi pun ada. Sekarang coba kita 1 atau 2 anak untuk menceritakan makanan khas kalian. Diceritakan di sini di teman-temannya. Makanan khasnya apa, cara buatnya seperti apa, biar teman-temannya tahu. Coba siapa? Saya, Bu. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosa. Saya dari suku Bugis. Makanan tradisional saya adalah tumbuk. Cara membuatnya adalah dengan beras ketan yang direbus menggunakan daun pisang. Saya biasanya memakannya bersama keluarga saya di hari raya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Rosa. Nah, sebelum 1 orang lagi maju, kita bahas nih. Rosa dari suku Bugis. Suku Bugis itu dari provinsi mana sih, Nak? Sulawesi. Dari Sulawesi. Nah, makanan khasnya tadi tumbu katanya. Tumbu itu buatnya dari beras ketan yang dimasak dengan santan dan dibungkus daun pisang. Ibu punya tetangga sudah 2007 orang Bugis. Betul kata Rosa. Jadi dia kalau lebaran sama ya kayak tetangga kayak itu orang Bugis. Berarti kalau lebaran kita dikasih ya, ya tunggu ya. Iya. Mereka itu orang Bugis kalau lebaran mereka bikinnya banyak nak tumbu itu. Nanti dibagikan ke tetangga-tetangganya. Ibu kan orang Jawa, tetangga itu orang Bugis. Nah, ibu diberi oleh tetangga ibu ke ibu.
Nah nanti pada saat misalnya ibu nih bikin gudeg nih makanan khas ibu, tetangga ibu juga ibu antar. Nah contoh itu tadi adalah kita menghargai makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Misalnya kita tidak suka nih dengan makanannya, aduh kok saya nggak suka ya makanan ini, tetap kita harus menghargainya. Jangan ditolak pembeliannya anak ya, jangan menghina, jangan ada kalimat-kalimat yang makanan khas daerah rumah nggak enak kan aku empek-empek, itu nggak boleh nak ya. Kita semua punya makanan khas daerah masing-masing. Ya, masa tadi sudah bercerita tentang makanan khas Bugis. Dia dimakan pas di hari raya. Ya betul. Ibu juga sudah mengalami itu. Punya tetangga Bugis, ibu sering dikasih. Ada lagi kok dari sekolah lain yang menceritakan makanan khasnya? Saya Bu. Oh iya, Adila. Adila dari tadi Palembang ya? Dari mana? Oh ya, ini Adila adalah orang asli provinsi kita nak. Kalau orang Jambi, orang Melayu nak. Orang Melayu. Ayo ceritakan makanan khasnya, Adila. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Adila Nakalia. Saya berasal dari suku Melayu. Makanan khas tradisi Melayu adalah kue kojo. Cara membuatnya adalah tepung campur gula dan santan yang dihaluskan dan dimasukkan ke cetakan dan di oven. Saya memakannya ketika Lebaran Idul Adha dan Idul Fitri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rasa dan untuk Adila. Ya, makanan khasnya apa tadi Pak? Bolu kojo ya, bolu kojo. Ya, dia identik pakai padan warna hijau itu ya. Ya, bolu kojo ini nak, proses memanggangnya tidak seperti bolu biasa ya. Ya Adila, dia nggak cuma 1 jam, dia bisa 8 jam untuk membakarnya. Betul ya? Iya. Ibu pernah punya teman asli orang Jambi. Asli orang Jambi. Jadi dia itu bikin bolu kojo. Benar caranya seperti yang Adila bilang. Nanti bolunya biasanya berwarna hijau. Tapi proses manggangnya itu sampai berjam-jam ya Adila ya. Dan rasanya enak. Kalian pernah makan bolu kojo? Ya, kita makanan khas kita di sini. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Oke. Tadi pagi yang sarapan ada yang menjawab dengan cara beli Bu. Kemudian kalian sering juga kan beli tekwan, beli bakso, beli mie ayam, itu kalian sering ya beli sama mama lewat ya? Ya Bu. Yang tadi pagi sarapannya beli siapa? Oh iya, kalian belinya kalau abang-abangnya lewat atau warung? Warung. Oh abang lewat, ya oke. Kok kalian bisa tahu sih kalau abang itu jualan? Kalian bisa mendengarnya dari mana? Bunyi. Bunyi apa? Bunyi apanya? Oh, bunyi tang-tangnya. Ya, kalau mama bakso itu seringnya seperti ini nih. Mana nih? Nah, ini contohnya nih.
Ibu sudah meminta kalian untuk membawa peralatan. Sudah kalian bawa, itu ada di depan ya. Nah, itu peralatan sudah kalian bawa per kelompok. Kemarin juga sudah dibagi kelompok kan, waktu kita mau pulang kemarin untuk persiapan belajar hari ini. Nah, sekarang kalian berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Kemudian ambil barang kalian yang ada di depan masing-masing. Iya. Andin. Kebanyakan 4. Febri. Satu kelompok berjumlah anak. Kita tetap harus menjaga jarak. Walaupun kita satu kelompok juga. Silakan perhatikan. Tujuan percobaan membuktikan bahwa tuli dipantulkan dan diserap atau tuli mengalami pemantulan dan penyerapan. Perlengkapan yang dibutuhkan: 1. 2 tumpukan buku, piring logam atau seng, piring porselen atau kaca, busa, jam atau arloji, 2 tabung kertas, dan satu lagi papan kayu. Cara kerja percobaan: 1. Susun tumpukan buku sama tinggi dan rata. 2. Susun tabung kertas miring di atas tumpukan buku. 3. Cek detak arloji. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? 4. Masukkan arloji di salah satu tabung kertas. Langkah yang kelima, pasang papan kayu di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi tabung kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah yang keenam, letakkan piring logam di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah ketujuh, ganti piring logam dengan piring porselen atau piring kaca. Dengarkan kembali apakah ada detak arloji di salah satu tabung yang lain. Ganti piring porselen dengan busa. Coba dengarkan lagi di salah satu ujung tabung. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Hasil percobaan: ketika arloji didengarkan langsung di telinga, akan terdengar bunyi arloji yang kencang. Bahan pertama yaitu kayu. Ketika didengarkan di salah
Bunyi yang dihasilkan dari detak arloji akan dipantulkan melalui zat padat yang kerapatannya tinggi, yaitu di sini papan kayu, piring seng, dan piring porselen. Sedangkan ketika menggunakan busa, bunyi dari detak jam, detak arloji hanya sedikit yang terpantulkan. Ini berarti ada bunyi yang terserap ke dalam busa. Maka terbukti bahwa bunyi itu mengalami pemantulan dan penyerapan. Ingat sama. Lagi ya. Kalau tidak apa-apa. Percobaan pemantulan. Nah ini apa ya ini ya? Nah ternyata ada lembar kegiatan yang harus kalian kerjakan tiap kelompok. Nah sekarang Belum sadar. ibu akan berbagikan dua kelompok masing-masing. Dikerjakan secara berkelompok dengan tetap menjaga jarak. Jangan lupa dengerin nak. Halo. Jangan lupa nama kelompoknya seperti kemarin. Dibagi kan? Kelompok piring, kelompok kaca, kelompok arloji ya. Oke. Tulis sama anggota kelompok mana? Ya. Batu nih. Titik gue baca lah, tak kasih suka. Dua. Bentar. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, dirapikan alat dan bahannya. Nah, kemudian Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk menceritakan bagaimana cara kalian bekerja sama, dalam kelompok sehingga dengan bahan dan alat tadi bisa menghasilkan bunyi. Ayo, satu kelompok saja dari 3 kelompok ini. Siapa? Oh iya, oke. Oh Zaura. Oke, silakan. Bagaimana? Teman-teman, kami menemukan 2
2 tabung di atas buku. Ya, 2 tabung di atas buku. Terus apa nak? Dan menggunakan arlojinya di telinga. Ya, terus? Lalu dimasukkan ke dalam arloji, ke dalam tabung tersebut. Ya. Kemudian teman yang lain mendengarkannya dan teman satunya mencatatnya sendiri. Oke, terima kasih. Kata Zaura tadi nak, kelompok piring kerjanya dengan cara seperti ini. Mereka menyediakan 2 tabung, kemudian ditempelkan di salah satu. Seperti ini nih. Mereka menyusun buku, kemudian meletakkan tabung, kemudian pasang arlojinya di telinga. Kemudian teman yang satunya adalah memukul piring dari piring atom, piring set, dan piring kaca, ya kan? Nah, temannya satunya lagi menghitung detakan arlojinya. Iya, terima kasih. Oke, menceritakan cara kalian bekerja sama cukup baik, nah. Memang seperti itu kalau kelompok. Semuanya harus ada adil, sama-sama menyelesaikannya dalam kelompok. Ya, Queen bisa tunggu dulu nak ya. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 pertanyaan yang kalian jawab tadi dalam LKPD. Coba sekarang untuk soal nomor 1, kelompok mana yang akan mempresentasikan jawabannya di depan kelas? Kelompok 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Ayo, piring kaca, nanti sudah mencoba. Siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? Kelompok mana? Kelompok siapa? Kelompok Rosa. Oke, Rosa, silakan. Maju Rosa. Ya. Ayo. Oh iya, Queen. Oke, Queen, silakan Queen. Dari tempat duduk Queen aja deh jawabnya. Ayo. Atau maju ke depan aja lah, sini lah. Biar temannya bisa mendengar dengan jelas. Karena apa? Kita memakai masker ini suara kita kecil ya. Ya, Ya, jadi harus di tengah-tengah. Ayo. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Karena apa? Yang kuat lagi teman-temannya? Iya, kata Queen dapat memantulkan bunyi. Ada nggak Pak jawaban dari kelompok lain selain dapat memantulkan bunyi? Iya, jadi kalau kita gelombang bunyi pada tabung kedua diletakkan pada piring kaca itu dapat memantulkan bunyi. Oke, terima kasih Queen. Sekarang untuk soal nomor 2. Ayo, kelompok arloji dan kelompok kaca. Kelompok kaca dan kelompok arloji. Siapa yang akan menjawab? Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang beku, apa yang terjadi? Nah, ayo, Rosa, ayo. Apa yang terjadi kalau pakai gabus, Rosa? Maju ke depan, nak. bunyi akan menyerap Bunyi akan menyerap pada gabus. Jadi ada suaranya? tidak. Nah, iya, oke. Terima kasih Rosa. Katanya bunyi akan menyerap. Jadi tidak ada suara. Pertanyaan terakhir, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Ayo, kelompok kaca. Apa? Silakan siapa? Ayo, Rika, sini. Maju ke depan, nak. Siapa nih? Kamu. Ripa atau siapa? Ripa atau Adila? Adila, mana Adila? Manda. Iya, Ripa atau Manda? Silakan Manda, ya, siap. Ayo, Bapak jangan malu.
anak-anak. Ada lagi nggak? Mau cuma nonton sama Dora yang bersuara? Kita tadi belajar tentang apa? Iya, bunyi. Nah, iya, percobaan bunyi. Ayo, Keiko apa? Kita belajar hari ini. Belajar apa, Keiko? Keiko? Ya, kasih keraguan break. Oke, ya. Hari ini kita belajar banyak lah ya tentang paragraf, gagasan pokok, gagasan pendukung, keragaman budaya, bagaimana cara menghargai perbedaan budaya di sekitar kita. Kemudian terakhir kalian mencoba percobaan bunyi. Nah, di situ kalian sudah belajar. Iya. Oke. Sekarang setelah kalian mempelajari hari ini, ya, setelah kalian mempelajari bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, nak? Seru, senang, apa lagi? Bahagia. Ada yang tidak senang? Tidak. Ya, semuanya senang lah ya? Ya, karena seperti itu seharusnya kita belajar. Kita sama-sama nyaman dan sama-sama senang. Ibunya senang, kalian pun senang. Oke, selanjutnya ini sesi yang sangat kita tunggu-tunggu. Nah, sekarang keluarkan HP kalian. Ibu akan memberi soal evaluasi kali ini tidak menggunakan kertas, tapi ibu akan menggunakan aplikasi Mentimeter. Kalian kemarin sudah belajar tentang Kahoot. Nah, sekarang kita pakai Mentimeter. Ini linknya, ini kodenya, dan linknya ibu kirim ke WA kalian di grup, ke WA kelas kita. Ayo, waktunya 6 detik. Jeffrey sudah dapat 4 malahan. Ibunya bersama nomor 3, Jeffrey sudah dapat 4. Ya, soal nomor 3, sebuah paragraf memiliki gagasan utama dan gagasan deskriptif. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa sudah kami selesaikan. Nah, selesaikan. Masih ada 2 soal lagi. Tadi ibu sudah memberi contoh 3. Nah, sekarang selesaikan di HP kalian. Jeffrey sudah nomor 5, nak. Ayo, yang lainnya yuk. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, boleh kalian simpan HP kalian. Jawabannya akan ada nanti di email ibu. Nanti akan ibu cerita setelah ini, oke? Silakan disimpan HP-nya. Ya, seperti itu cara makanya kata Devi. Iya, seperti itu, nak. Kalian harus sudah kenal. Kemarin kalian belajar pakai Kahoot kan? Bisa kan pakai Kahoot? Bisa. Nah, hari ini dengan ibu pakai Mentimeter. Anak hidup di era sekarang kita harus bisa, nak, dengan perkembangan teknologi. Nah, sekarang pembelajarannya telah selesai. Kalian boleh mengamati barang kalian, tapi kita belum pulang. Masih ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, beresin. Main ke bantai. Oke, sudah selesai. Dan sekarang untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, untuk menghormati beragam budaya yang ada di Indonesia, ibu akan mendengarkan kepada kalian lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita akan belajar bersama-sama. Kalian berdiri. Dari sana.
Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri.